Saudara, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, saya membaca kebenaran firman Tuhan, kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, seolah-olah saudara, Tuhan itu mengadakan banyak pilihan, dan seolah-olah Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada manusia. Dan kalau kita perhatikan saudara, sepertinya Tuhan pilih kasih. Saya katakan sekali lagi, sepertinya Tuhan pilih kasih sehingga dia seakan-akan tidak adil akan seorang dan membuat hal yang baik kepada orang lain. Tuhan seakan-akan menakdirkan orang-orang tertentu untuk memiliki hak istimewa dan orang yang lain memiliki hak atau keadaan yang mengalami nasib sial, saudara. Haleluya, shalom. Kembali bersama saya Budiono Simbolon. Saya percaya dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan perjalanan iman seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan, ada satu hal yang sering mengganjal dalam kepercayaan kita, saudara. Apa itu? Yaitu adalah tentang pemilihan Tuhan. Saudara, masalah ini seolah-olah masalah yang tidak ada habisnya dalam zaman. Saudara, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, saya membaca kebenaran firman Tuhan, kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, seolah-olah saudara, Tuhan itu mengadakan banyak pilihan, dan seolah-olah Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada manusia. Dan kalau kita perhatikan saudara, sepertinya Tuhan pilih kasih. Saya katakan sekali lagi, sepertinya Tuhan pilih kasih sehingga dia seakan-akan tidak adil akan seorang dan membuat hal yang baik kepada orang lain. Tuhan seakan-akan menakdirkan orang-orang tertentu untuk memiliki hak istimewa dan orang yang lain memiliki hak atau keadaan yang mengalami nasib sial, saudara. Nah, dalam perjanjian lama ada banyak contoh, saudara, yang kita lihat. Kalau kita pikirkan secara sepintas, seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang pilih kasih, saudara. Nah, bicara tentang kebangsaan, saudara, bangsa Israel itu yang dikatakan adalah bangsa yang dulunya adalah seorang penipu, saudara, tetapi menjadi bangsa pilihannya Tuhan, bangsa yang dibedakan daripada bangsa yang lain. Yang kedua, kalau kita perhatikan adalah tentang jenis kelamin. Saudara, dalam perjanjian lama, seorang laki-laki itu lebih diprioritaskan daripada yang lain. Seorang laki-laki itu diprioritaskan menjadi seorang pemimpin, saudara, dan menjadi ahli waris keturunan. Nah, itu bicara tentang jenis kelamin, saudara. Yang berikutnya bicara tentang kemandulan. Ada, saudara, dalam perjanjian lama seorang perempuan yang kedapatan setia, yang tidak berbuat dosa, tapi Tuhan menutup kandungannya dan membuat dia mandul. Seolah-olah, saudara, dia itu diperlakukan tidak adil dengan Tuhan, tidak fair dalam hidupnya. Padahal Tuhan berjanji dalam Ulangan 28 ayat keempat, ada berkat yang diberikan kepada perempuan, saudara. Itu contoh yang ketiga. Dan yang keempat bicara tentang hak kesulungan, saudara. Nah, ada orang yang dilahirkan sebagai anak yang sulung, dan dalam perjanjian lama kalau saudara perhatikan, saudara teliti kebenaran firman Tuhan, hak kesulungan itu mempunyai berkat yang paling besar. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dan dari beberapa contoh ini, dari 4 contoh yang saya berikan, saudara, kita lihat seolah-olah Tuhan mengizinkan seseorang mengalami nasib sial dan yang lain lebih beruntung daripadanya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita teliti lagi kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan satu janji kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita akan lebih terkejut, kita sebagai orang Kristen akan lebih terheran-heran, saudara. Ternyata di balik kesialan itu, saya katakan di balik nasib yang kurang baik itu, Tuhan justru sedang menyatakan kasih setianya. Amin. Tuhan justru menyatakan kasih-Nya, saudara. Kalau saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-3 sampai 12, firman Tuhan katakan seperti ini: berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Dan di ayat 12 firman Tuhan berkata, bersukacita dan bergembiralah
karena upahmu di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau katakan saudara, justru dalam Alkitab, seseorang yang diistimewakan itu akan sering ditolak saudara. Karena apa mereka ditolak? Karena apa yang dia diistimewakan itu ditolak saudara? Karena perbuatan mereka, karena tindakan mereka tidak sepadan dengan kasih yang mereka terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan, apapun keadaan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, sekalipun saudara merasa hari ini engkau tidak diperlakukan adil oleh Tuhan, atau mungkin engkau berasa Tuhan gak adil dalam hidupmu, Tuhan adalah pilih kasih dalam kehidupanku. Saya mau katakan saudara, saat engkau berjalan sepadan dengan Tuhan, saat engkau berjalan dalam jalannya Tuhan, engkau sepadan dengan kasih yang kau terima, maka engkau akan mendapat hak yang lebih istimewa daripada Tuhan. Engkau akan mendapatkan berkat yang lebih luar biasa yang daripada Tuhan. Saya mau katakan saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, sedangkan yang sedang sial itu, sedangkan orang yang merasa diperlakukan tidak adil itu, justru engkau akan mendapat anugerah. Sama seperti Yesus berkata saudara dalam Matius 5 yang ketiga sampai 12, engkau yang merasa hidupmu tidak mendapat perlakuan adil, maka engkau mendapat berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya mau katakan saudara, tetaplah hidup sepadan dengan kasih yang kau terima daripada Tuhan. Tetaplah berjalan sepadan dengan kasih karunia yang kau terima dalam hidupmu, maka berkat itu akan tetap menjadi milik bagianmu. Ingat, Tuhan tidak pernah pilih kasih dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan saudara dengan orang lain. Karena apa? Dia adalah Tuhan itu, dan Dia adalah keadilan itu, dan Dia adalah kasih itu. Saya percaya kiranya firman Tuhan ini menjamah dan memberkati kita semua. Tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom.